kini lain cerita, karena langkahnya melaporkan Fernie ke polisi bukan untuk dirinya sendiri, melainkan karena ia memikirkan perasaan sang istri juga ibunda dan seluruh keluarga besarnya. Meninggalkan bahagia, Larissa Chow menjalani kehidupan barunya bersama dengan Ikram Rosadi. Di lain kisah, amarah justru diluapkan oleh Denny Sumargo atas permasalahan pengakuan anak dan tes DNA dengan DJ Fernie Hassan. Hal itu ia sampaikan saat berbincang dengan Nikta Gina dan suaminya dalam sebuah podcast. Sebagai seorang dokter, Gina pun penasaran dengan polemik tes DNA yang belakangan menjadi sorotan. Bagi Densu, apa yang dilakukan oleh Fernie seolah kembali mengorek luka dan sakit yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Padahal, ia bersedia untuk melakukan tes DNA dan terbukti hasilnya bahwa ia bukanlah ayah biologis dari anak Fernie tersebut. Namun, seolah tak kunjung usai, bayang-bayang masa lalu itu kini kembali hadir, mengusik ketenangan dalam hidupnya dan keluarga. Jadi setahu gua tes DNA itu kan tidak bisa dilakukan satu pihak. Ya. Harus persetujuan dua belah pihak dan tidak boleh ada paksaan dan dilakukan di tempat atau rumah sakit atau lab yang memang sangat kredibilitasnya tinggi. Ya. Karena pertanggungjawabannya besar. Ya. Benar ya? Ya betul dong. Sampai sini benar ya? Nah, ketika dilakukan tes DNA itu harus ada saksi dari pihak masing-masing dan dia harus memiliki ikatan keluarga. Itu yang gua jalanin waktu itu. Nah, setelah itu tes DNA itu dilakukan melalui pemanggilan daripada lab itu sendiri, bukan gua yang menghubungi lu lagi. Ya. Lab yang akan menghubungi, kita ketemu, lu bawa saksi, isi formulir tanda tangan supaya valid. Setelah itu sampel diambil. Jadi gue diambil darah. Ya. Yang satu lagi anaknya diambil pakai dinding selaput dalam nih. Oke. Nah, banyak kan yang mempertanyakan apakah itu udah oke. Nah, menurut dokter itu ya udah cukup. Satu dari darah, satu dari itu, dan itu sama-sama oke gitu kan. Setelah itu hasilnya keluar. Nah, dari hasil yang keluar itu totalnya ada 23 genom atau apa gitu ya. Gue nggak tahu deh. Nah, dari totalnya itu ada 5 yang tidak sesuai. Dan itu menyatakan 99% saya bukan ayah biologis dari anak itu. Nah, kata dokternya satu aja nggak match, itu udah bukan gitu loh. Ya udah, kalau memang dites DNA anak saya tanggung jawab. Jangan dibuat opini seolah-olah saya melarikan diri lah apa, padahal saya kan tidak ngebawa ini ke media gitu kan. Jadi kan gue bingung, gue udah 7 tahun ini gimana, terus gue nggak boleh juga cerita pengalaman gue jadinya untuk membantu orang lain bangkit dari kesalahan mereka atau dari fitnah yang mereka alamin. Jadi hidup gue ini diatur oleh sebuah rasa seorang ibu yang merasa bahwa saya susah banget ngebesarin anak saya sampai kelaparan, saya sampai jual ini jual itu, lu nggak ngelihat betapa susahnya gue. Jadi hidup gue tuh diatur oleh apa yang dia alami. Sebenarnya waktu itu dari podcastnya dia, pertama saya udah tegur, ya. Pertama itu saya udah tegur, ini apa maksudnya? Dia bilang enggak, saya menceritakan kisah saya. Oke, nggak apa-apa, saya maafin pertama. Kedua, saya masih sabar. Ketiga, udah mulai serangan banyak ya, saya sabar. Tapi keempat ini tiba-tiba saya bangun tidur yang saya capek kerja, 1000 komentar itu menghujat saya. Capek nggak sih kayak gitu? Maksudnya mau cari apa lagi? Nama dia sudah bagus. Nama saya dan anak saya yang rusak seumur hidup. Mau apa lagi? Mau cari belas kasihan orang lain? Kalau misalnya netizen serangnya ke saya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa serangnya ke anak saya gimana? Gimana mental anak saya gitu? Dia seharusnya mikir itu. Marah dan sangat kecewa, Densu tak menampik bahwa itu yang ia rasakan saat Fernie kembali mengungkit permasalahan yang seharusnya sudah selesai. Apalagi kala itu meski difitnah bertubi-tubi, ia tetap tidak membawa permasalahan ke jalur hukum. Namun kini lain cerita,
Karena langkahnya melaporkan Fernie ke polisi bukan untuk dirinya sendiri, melainkan karena ia memikirkan perasaan sang istri juga ibunda dan seluruh keluarga besarnya. Densu tak mau mereka terluka, sehingga sikap tegas pun menjadi pilihan terakhirnya. Jadi Bapak ada di bawah bayang-bayang dia terus gitu? Iya, jadi gue lama-lama mikir, kok gue udah agak rasa, ya udah cukup kan waktu itu kan lu sendiri udah minta maaf, gue terima maafnya. Lu sendiri yang juga bawa tes DNA-nya ke pabrik, gue anggap sudah selesai. Dan lu bilang gue mengungkit itu lewat pengalaman hidup gue. Terus gue mesti gimana? Gue pernah mengalami itu. Lu nih, lagi cerita, gue tuh gak bisa gue maafin orang yang udah fitnah gue. Iya kan? Gue pasti cerita dong dari pengalaman gue ini orang pintar bro, gue gak sekolah S2, S3, yang punya aja pengalaman hidup. Ya pasti, tapi gue dulu pernah difitnah. Menurut gue bisa kalau lu mau deket sama Tuhan. Lu berdoa, lu lepaskan itu semua. Dan lagi pula lu mau nunggu permintaan maaf dari dia juga berapa lama. Kalau dia gak mau minta maaf. Yang paling penting kan kita berdamai sama diri kita sendiri dulu. Nah boleh dong gue share kayak gini kan, to help you. Gue minta di depan semua orang pada saat gue press call, gue ngomong sampai gue nangis. Supaya gue bisa dapat pencitraan diri gue balik bahwa gue tidak melakukan itu. Iya kan? Iya. Dihujat habis-habisan malah. Hancur. Sampai mama gue juga dihujat, sampai mama gue ini. Tapi ya sudah gue terima, 7 tahun gue berjalan gue terima. Nggak ada gue ungkit, gue berdiam diri. Sampai gue digituin lagi. Setiap air mata gue, setiap rasa sakit gue, setiap kali gue lihat mama gue menangis, mendoakan gue. Landasan gue bikin pelaporan segala macam untuk masalah kasus yang ada tes DNA ini, bukan untuk gue lagi. I have a family that I have to protect. I have a wife yang juga punya perasaan. Yang sudah keguguran 2 kali dalam proses pengen punya anak. Yang saya nemuin bukti, si cewek itu ngomongin gue belum punya anak ke netizen di kolom Instagramnya dia. Dan dia menganggap, itu kan cuma sekedar pertanyaan. Pertanyaan yang lu berikan kepada netizen dalam bentuk ketawa emotikonnya. Banyak pejuang 2 garis biru di luar sana yang berusaha untuk anak cuy. And I feel them. The way I feel my wife. Kali-kali gue mati, gue gak akan mundur. Gue mungkin tidak akan mengeluarkan air mata gue. Tapi kalau gue lihat istri gue dengan ketangguhannya menangis 1 tetes air mata aja, I will find you. I will come to your place. Then you will regret everything that you have done. Marah sekali di saat dia membuat podcastnya tersebut, selalu mengungkit-ngungkit karena takutnya mental anak saya terganggu lagi. Lagi pula kan nama dia udah bagus loh. Ya kan, buat apa lagi? Nama saya sama anak saya yang jelek seumur hidup, emang itu kurang? Di tengah curahan hati Densu, Nikta Gina pun penasaran mengapa Olivia Alan mau dengan sosok seperti Denny Sumargo yang sempat dikenal sebagai pria bandel. Saat akan menikahi Olive, Densu pun mengaku sempat merasa tidak ada yang bisa dibanggakan dalam dirinya. Satu-satunya yang bisa dibanggakan adalah sosok ibunya bisa berjuang keras untuk menghidupi dirinya. Karena itu dirinya sangat bersyukur memiliki Olive sebagai istrinya. Namun meski sosok yang berjiwa besar, namun tetap saja permasalahan yang kini muncul menjadi beban pikiran Olive. Hal itu pula membuat Densu merasa sedih, apalagi mengingat momen saat sang mertua menitipkan kepadanya untuk menjaga Olive dengan sepenuh hati dan cinta. Iya, udah rasa capek banget. Nggak kelar-kelar ya. Capek gitu loh. Lu tahu nggak sih kalau orang udah capek? Capek sampai capek tuh rasanya udah kayak, aduh, udah deh ambil aja apa yang lu mau, pergi. Iya sih. Gitu, Untung akhirnya ada Ci Olive yang masih mau sama Bapak ya? Iya, itu yang makanya gue selalu bilang ke orang kenapa gue sangat memuliakan Ci Olive dalam hidup gue. Karena dia pantas. Lu bayangin loh, orang kayak gue bisa dapat pasangan yang mau nerima keburukan gue, kekurangan gue. Tapi punya keyakinan ini orang baik. Itu kan gak sembarang wanita. Iya, betul. Iya. Kemudian pada saat gue berubah segala macam, itu kan
dia melihat gue memperbaiki diri gue dan itu baik untuk dia. Ci Olive itu bukan tipikal orang yang suka drama. Ci Olive itu bukan tipikal orang, aduh kok gue diginiin, enggak. Ci Olive itu adalah tipikal orang yang support. Dalam kondisi kayak gini lo tahu, dia tuh malah, ya kamu jangan sakit, kamu jaga kesehatan, kamu jangan makan. Itu respon pertama waktu kasus ini naik lagi nih? Iya. She doesn't even care about dia punya own feeling. Ini aja kayak melihat, oh nih orang ada sisi baiknya. Terus habis itu mungkin juga ibaratnya jatuh cinta dengan seorang Denny Kita Sumargo. tanya langsung nanti ya. Iya sih. Karena waktu itu gue juga kaget karena dari pihak mamanya dia sih sempat ada keberatan tapi bukan masalah lalu gue, lebih kepada pekerjaan. Dia ngerasa istri gue itu bukan seorang entertainer, dia takutnya nanti dia nggak terbiasa. Nggak cocok. Tapi gue jawab waktu itu, gue bilang, Mam, saya pribadi saya bekerja di dunia ini bukan karena mau saya juga, ini jalan Tuhan kasih buat saya cari uang dengan sehalal-halalnya. Kalau Mam sendiri Udah jadi konten creator belum? belum. Kalau Mam sendiri berkeberatan anaknya nikah dengan saya, tolong jangan dipaksa, karena ini anakmu, datang dari rahimmu, pasti ada hatimu di dalam hatinya dia juga. Saya tidak menikah, saya terima dosa saya bilang, saya oke, menesol, saya bilang, gitu loh. Tapi anakmu anak baik, saya bilang, jangan paksakan juga harus nikah sama saya. Ci Olive sendiri dia sebenarnya menunjukkan jiwa yang besar. Cuma namanya perempuan dia kepikiran. Ci Olive itu nggak pernah tidur lebih dari jam 10 malam. Kadang-kadang gue ngeliat dia sendirian, dia nyari informasi, terbaru dari berita kalian sampai jam 2 pagi. Saking dia tuh khawatir suaminya kenapa-napa. Saya dititipin istri saya, itu kalian kalau ngikutin Instagram gue masih tahu. Bapaknya itu nitipin ngipin istri saya ke gua. Itu air mata gua sampai jatuh saat dia ngomong, tolong jaga baik-baik. Itu saja. Kalau kamu udah nggak cinta, balikin ke saya, nggak usah marah-marah. Sedangkan saya dikasih tanggung jawab seperti ini, terus kemudian masa lalu saya terus datang menyerang saya, terus saya nggak bisa bersikap gitu. Saya harus terus dengan saya kasihan. Saya nggak kasihan sama perasaan bapaknya istri saya, mertua saya, mama saya, istri saya. Saya pikir nggak bisa lagi lah, harus. Di tengah polemik yang semakin panas, publik pun bertanya-tanya mengapa Ferny Hassan seolah hanya mengejar Denny Sumargo terkait pengakuan buah hatinya. Lewat podcastnya, Dr. Richard Lee pun menanyakan terkait alasan mengapa Ferny ingin tes DNA kedua. Padahal yang pertama sudah menyatakan bahwa Densu bukan ayah biologis dari anaknya. Di sisi lain, Densu sempat mengungkap bahwa dirinya juga tidak akan menolak jika memang itu yang diinginkan oleh Ferny. Namun seperti halnya Densu siap bertanggung jawab jika tes DNA kedua kembali terbukti bahwa ia bukan ayah biologis dan anaknya, Ferny harus siap dengan konsekuensi yang akan terjadi. Kalau ditanya untuk apa, kan kita berbicara ada anak di sini ya, bukan untuk diri. Kan sudah keluar Bang, hasilnya kan bukan kayak gitu. Kenapa dia mau lagi yang kedua? Perdebatan yang masalah pertama tadi kita sudah panjang. Tadi kan kita sudah bahas semua tuh. Boleh nggak kedua? Boleh. Selama ada belum hasil kedua, yang pertama dianggap sah. Nanti kalau sudah kedua minta yang ketiga. Ketiga Kalau minta yang keempat. begini, kalau itu saya sebagai lawyer, kedua dilaksanakan, hasilnya apapun, kalau klien kami masih minta lagi, saya bisa mundur. Iya, lawyer yang lain yang masuk Bang, ngomong juga seperti itu. Kita buatkan perjanjian dong. Kita buatkan perjanjian dong bahwa ini adalah tes DNA terakhir, konsekuensi hukumnya seperti kita apa. nggak boleh Kita kayak kan gitu. berbicara ada perjanjian di sini. Bukan suatu hal yang keluar dari surat dari warung biasa nih Bang. Ya kan keluar sertifikasinya dari lembaga khusus nih, ya kan. Dia minta yang kedua boleh nggak? Jawaban saya itu boleh. Boleh. Cuma kita itu kan publik kan pengen tahu apa sih alasannya. Kalau kemarin kan temennya bilang karena dia punya keyakinan. Wah, kalau aku ngomong ya kita ngomong secara kertas sertifikasi dengan keyakinan kan sesuatu hal yang amat sangat berbeda. Betul, ya Bang ya. Makanya begini, tadi kan Beda nggak Bang? Apa? Keyakinan dan suatu legitimasi surat. Berbeda. Tes DNA kedua lagi nih. Ternyata hasilnya masih tetap sama. Terus dia bilang secara keyakinan aku masih meyakini itu anak si A. Nah, kalau Gimana kita tuh, Bang? begini, kalau kita sudah ada 2 tes DNA, ya tentu sudah harus dia menyelesaikan itu dong. Karena begini loh, kalau kita melihat latar belakang, betul nggak bahwa ada sebenarnya
secara lisan disampaikan bahwa tes DNA itu memang harus 2 kali. 2 kali. Betul ya, ada itu. Itu ada. Harus secara Waktu itu perjanjiannya kan dia milih ini rumah sakit yang dia pilih. Terus saya bilang, oke, pertama dia pilihnya sorry kita bisa nyebutin nggak usah. Ya, salah Pokoknya satu rumah sakit. Salah satu rumah sakit. Saya maunya salah satu rumah sakit. Dia bilang kesini aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya aku mau tes lagi, boleh dong. Aku bilang gitu. Yang kedua boleh. Dia mengatakan begitu. Nah, Itu tahun yang 2019. 2019. Saya tidak mencari materi. Yang saya cari adalah pengakuan. Ya, lihat Densu sampai se-emosional itu ya. Aku kenal dengan Densu kan kurang lebih 3 tahun juga ya. Dan aku ngelihat dia ini orang yang cukup bijaksana dan tercerahkan. Mungkin karena juga sama sepertiku ya. Yang sudah melalui banyak cobaan hidup di penjara. Kalau dia kan sampai di-cancel oleh banyak orang. Ya kan akhirnya jadi lebih dewasa dan jadi lebih bijaksana. Tapi ya jangan remehkan hati orang yang tersakiti. Bang Densu sudah sebaik seperti itu, masih digangguin oleh mantannya. Wajar sih aku ngomong, wajar banget ya. Kan sudah hasil tes DNA-nya juga sudah keluar ya. Ya kalau bisa didamaikan kan kita damaikan. Kita kan juru damai. Tapi dia ngomong. Tapi hari ini aku podcast dengan pengacaranya Verni. Tadi aku podcast dengan pengacaranya Verni janji di podcast tersebut juga janji dalam bulan depan akan ngajakin tes DNA. Meninggalkan bahagia Larissa Chow menjalani kehidupan barunya bersama dengan Ikram Rosadi. Serta luapan hati Denny Sumargo menceritakan kehidupannya yang kelam dan memperjuangkan Olivia Alan sebagai istrinya. Selanjutnya, simak. Apa jadinya jika artis-artis tampan berikut ini makan di pinggir jalan yang serba merakyat? Siapa sajakah mereka? Apa yang mereka makan?